Proyek strategis nasional reklamasi Surabaya Waterfront Land mendapat penolakan keras dari masyarakat. Proyek seluas 1.084 hektar dengan nilai investasi 72 triliun ini rencananya akan memunculkan 4 pulau buatan baru. DPRD Kota Surabaya menolak keras rencana proyek tersebut. Apa alasannya? Kita akan ulas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, kita akan membahas bagaimana penolakan masyarakat Kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir untuk rencana reklamasi Surabaya. Hal ini ternyata juga disampaikan penolakan oleh DPRD Kota Surabaya. Kali ini kita akan membahas bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Mas Eri Irawan. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Mas, kita bahas dulu, ini ternyata DPRD juga menyuarakan hal yang sama, penolakan terhadap reklamasi Surabaya. Alasannya, Mas? Ya, jadi kita berangkat dari kondisi faktual masyarakat pesisir ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi faktual ekologi di wilayah pesisir. Jadi kalau kita bicara masyarakat pesisir itu kan tantangan pertama adalah soal kesejahteraan. Jadi ada banyak sekali aspek yang membuat masyarakat pesisir itu kemudian kesejahteraannya belum optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekologi pesisir yang saat ini karena perubahan iklim membuat beban ekologis pesisir, kualitas ekologis pesisir itu sudah semakin surut. Nah, ini kemudian menjadi tantangan. Nah, dua kondisi faktual ini ternyata kemudian dijawab dengan pembangunan reklamasi 4 pulau buatan seluas lebih dari 1.000 hektar. Nah, kita menganggap itu bukan sebuah jawaban karena pertama reklamasi ini kan merampas hak hidup nelayan. Jadi nelayan mata pencariannya kemudian terampas ruangnya karena habitat biota lautnya, habitat ikan, teri, cumi-cumi dan segala macam hewan laut yang selama ini menjadi komoditas jualan mereka kemudian hilang dari pantai timur Surabaya karena ada 4 pulau buatan itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal ekologi. Jadi pembangunan 4 pulau buatan ini akan membuat beban ekologi kita semakin berat. Akan sedimentasi saluran air itu akan semakin susah untuk mengalir ke laut sehingga timbul sedimentasi yang akan berakibat pada banjir. Perlu kita ketahui bersama di 4 pantai timur Surabaya itu yang akan dibangun 4 blok atau 4 pulau buatan itu adalah muara dari 9 aliran air, Mbak. Jadi ketika aliran air itu terhambat masuk ke laut maka akan timbul yang namanya sedimentasi. Nah, sedimentasi ini yang kemudian secara perlahan akan membuat beban kita untuk pengendalian banjir ini akan semakin berat. Jadi dua faktor itu soal ekonomi dan soal ekologi ini menjadi pertimbangan utama kita untuk menolak reklamasi. Tapi sejauh ini memang kan DPRD sudah melakukan ground checking ya, Mas Eri ya. Apakah hasilnya seperti itu atau juga sudah mendengar dari masyarakat seperti apa? Jadi kami di lapangan juga sudah turun dan melihat bagaimana sebenarnya area tangkapan ikan nelayan ini yang menjadi tempat yang akan dijadikannya reklamasi. Jadi kalau kita bicara laut itu kan ada yang namanya arus kapal. Nah, ini di pesisir kemudian ini akan dijadikan 4 pulau buatan. 4 pulau buatan ini adalah yang menjadi tempat nelayan kita menangkap ikan. Nah, nelayan kita menangkap hewan-hewan laut untuk dijual. Nah, setelah 4 pulau buatan ini ada yang namanya arus kapal yang akan sangat sulit dilalui oleh kapal-kapal kecil nelayan kita. Jadi paradigma yang harus diubah sebenarnya kalau kita ingin memberdayakan masyarakat pesisir, ingin mesejahterakan, maka kita harus melakukan pemberdayaan ekonomi, penguatan ekonomi, hilirisasi produknya, diversifikasi produk dan segala macam, bukan malah menutup hak mereka terhadap laut yang selama ini menjadi tumpuan pencaharian mereka. Oke. Kita ulas satu persatu ya, Mas ya. Sejauh ini memang kalau kita melihat rencana awal, apakah DPRD sempat mengetahui bagaimana latar belakang akhirnya ada rencana reklamasi menjadi proyek strategis nasional bahkan? Ya, jadi waktu itu memang tiba-tiba ada turun keputusan pemerintah pusat untuk menerbitkan surat terkait dengan proyek strategis nasional ini, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai tahapan izin, mulai soal pemanfaatan ruang laut dan yang sekarang sedang diproses adalah izin AMDAL yang kemarin ricuh ketika sosialisasi karena terjadi bentrok antara masyarakat yang kontra dengan pihak pengembang yang diwakili oleh tenaga-tenaga keamanan itu. Jadi yang kira-kira yang membuat kita kaget juga kenapa kondisi masalah pesisir yang soal kesejahteraan, soal lingkungan itu kok kemudian dijawab dengan reklamasi. Mestinya kan kita mengubah paradigma ini dengan membangun pesisir lebih baik, mesejahterakan mereka, mengganti alat tangkap ikan nelayan, memenuhi kebutuhan BBM-nya dengan murah dan segala macam. Bukan kemudian mesejahterakan masyarakat pesisir dengan membangun pulau reklamasi itu. Berarti dengan catatan kalau dari DPRD melihat apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat? Tidak, jadi
reklamasi ini tidak menjawab agenda-agenda penting kesejahteraan masyarakat pesisir, baik itu kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, termasuk juga soal bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah pesisir. Mas, tapi kalau sebenarnya selama ini kan berarti Mas menilai tidak sesuai apa yang dilakukan, bahkan ini secara tiba-tiba begitu ada proyek strategis nasional. Sejauh ini bagaimana Mas Eri melihat sebelumnya kondisi masyarakat pesisir? Jadi kondisi masyarakat pesisir seperti saya sampaikan tadi memang secara kesejahteraan masih banyak hal yang perlu dioptimalkan. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi SDM juga perlu banyak peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan segala macam, termasuk kualitas lingkungan, sanitasi dan sebagainya yang secara komprehensif ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pesisir. Nah, ketika ini tidak dijawab dengan baik, malah dijawab dengan reklamasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi masyarakat pesisir akan tersisih dari ruang hidupnya, masyarakat pesisir akan kesulitan mencari mata pencarian, dan di sana ada hampir 1.000 nelayan ya, hampir 1.000 nelayan, tetapi ekosistem bisnisnya itu bisa sampai puluhan ribu, Mbak, karena ada keluarganya, kemudian ada jasa-jasa penunjang di sekitar situ, kemudian ada hilirisasi produknya yang jualan produk olahan ikan dan segala macam, itu yang bisa mencapai belasan sampai puluhan ribu orang. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita bersama, jangan sampai kita ingin keuntungan sesaat begitu kira-kira, tapi secara jangka panjang 20-30 tahun ke depan ini akan menjadi beban berat bagi kota Surabaya. Oke. Mas, tapi menarik kalau kita tadi sempat disinggung, Mas Eri sempat menyinggung soal ekonomi gitu ya. Tapi sebenarnya apakah nantinya memang kan sudah ada rencana mereka akan menyumbang gitu secara pajak atau APBD atau apalah bentuknya, seperti apa? Jadi gini, kalau proyek ini kan memang nanti akan menghasilkan pajak bagi kota Surabaya, ada PBB dan segala macam. Cuma kan kita harus berhitung juga dampak mudorotnya, dampak negatifnya yang jauh lebih besar. Yang tadi saya sampaikan, satu, pengendalian banjir ini yang akan menyita uang yang lebih besar daripada pendapatan PBB kita. Karena apa? Karena ada aliran air yang terhambat masuk ke laut, sehingga butuh kita membangun drainase baru, kemudian pengelolaan dampak banjirnya juga pasti akan semakin parah, karena sekarang banjir rob aja di masyarakat pesisir ini belum tuntas untuk kita beri solusi, tapi kemudian hadir reklamasi yang akan memperparah banjir di sekitar pesisir. Kemudian dampak kehilangan pencaharian masyarakat nelayan yang bisa sampai ribuan orang ini bagaimana? Apakah kemudian mereka akan bertransformasi misalnya menjadi tenaga administrasi di sebuah mall di sana? Kan bukan itu yang kita inginkan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Apa berarti yang diharapkan oleh DPRD, Mas? Kita harus menolak reklamasi ini. Oke. Ya. Cara-cara sejauh ini yang sudah dilakukan, baik dari masyarakat maupun DPRD? Jadi di DPRD kami melakukan 2 langkah sekaligus paralel ya. Yang pertama adalah secara politik, kami membangun lobby dengan DPR RI, dengan kementerian untuk bagaimana menyuarakan ini secara terus-menerus. Kemarin sekitar 2-3 minggu yang lalu teman-teman pesisir berangkat ke Jakarta dan kita fasilitasi juga untuk bertemu dengan perwakilan DPR RI dari partai-partai yang ada di Jakarta dengan lobby yang kita lakukan dari Surabaya. Kemudian bertemu dengan Ombudsman, ketemu dengan Muhammadiyah dan segala macam. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari komunikasi politik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah soal edukasi. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga Surabaya ini dari pembangunan 4 pulau buatan itu. Kalau kita ingin mensejahterakan masyarakat pesisir, yang harus dilakukan adalah ya tadi, kita harus memberdayakan ekonominya, kita harus menggarap hilirisasi produknya secara lebih optimal, kemudian mungkin ada ekowisata dan segala macam, bukan malah dengan membangun 4 pulau buatan ini. Gitu. Baik, Mas Eri, kita tahan dulu, kita lanjutkan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan penolakan reklamasi Surabaya. Memang ternyata banyak dampak yang sudah dianalisis oleh DPRD Kota Surabaya, termasuk juga sudah mengedukasi masyarakat. Ada banyak dampak negatif ternyata yang dinilai. Mas, sejauh ini tadi sudah sempat disinggung perjalanannya secara politik, kemudian juga edukasi masyarakat. Sudah sampai mana progresnya, Mas? Ya, kemarin dokumen penolakan reklamasi dari masyarakat pesisir, dari 44 elemen masyarakat yang ada di pesisir, kemudian ada organisasi mahasiswa, kemudian ada aktivis lingkungan dan segala macam, sudah sampai di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Wahyu Trenggono. Itu sudah diserahkan langsung ketika rapat dengan pendapat di Komisi 4 DPR RI. Waktu itu dikawal langsung oleh teman-teman pesisir perwakilan yang ada di sini, berangkat 1 bis menuju Jakarta, Mbak. Jadi kita teman-teman itu bergotong royong, bagaimana kita melihat perjuangannya dengan kesungguhan. Mereka berhenti di rest area, makan nasi bungkus, mandi di masjid yang ada di sekitar situ, dan ini menjadi perjuangan bersama yang saya kira goalnya nanti akan berdampak besar ke masyarakat Kota Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita terus melakukan roadshow. Minggu yang lalu kita melakukan pertemuan lanjutan dengan Ombudsman Republik Indonesia yang perwakilan Jawa Timur bersama teman-teman masyarakat pesisir, dan minggu ini akan dijadwalkan masyarakat pesisir bertemu dengan DPRD Jawa Timur untuk bagaimana kita menghambat atau paling tidak kita berusaha memberi masukan-masukan yang lebih substantif gitu terhadap penolakan reklamasi ini, karena di luar juga banyak sekali narasi yang menurut saya sesat ya, bagaimana katanya reklamasi ini akan menjadikan kota Surabaya kembali menjadi kota maritim berkelas dunia. Nah, itu kan narasi-narasi yang menurut kami kurang pas gitu, kira-kira begitu. Oke, menarik gitu Mas. Ya. Tapi sebenarnya kalau masyarakat harus tahu, apakah rencana pembangunan atau pembuatan 4 pulau buatan baru ini sudah terinformasi kepada masyarakat akan digunakan seperti apa? Dari paparannya ini memang hanya sekilas, Mbak. Jadi belum ada public expose yang kemudian komprehensif ini mau dijadikan apa. Memang hanya sekilas melalui diskusi-diskusi terbatas gitu, tetap akan ada mall, kemudian ada hunian komersial, kemudian ada kawasan komersial dan segala macam dengan investasi total 72 triliun. Nah, logika kita gampang saja sebenarnya, apakah dengan investasi sebesar itu tentu harga jualnya nanti juga akan sangat mahal juga. Nah, apakah masyarakat pesisir mampu mengakses itu? Nah, apalagi mereka juga kehilangan mata pencarian. Ada juga yang menjanjikan masyarakat pesisir akan diberikan semacam perumahan di situ. Nah, tapi kan kita juga tidak ingin bagaimana 12 kampung pesisir yang terdapat di sepanjang pantai timur Surabaya itu kemudian harus pindah ke pulau buatan dan segala macam. Ini kan mencerabut mereka dari akar budayanya. Justru malah merusak, begitu ya Mas ya. Mas, tapi kalau misalkan kita melihat lebih jauh, perihal sosialisasi itu digunakan untuk apa saja masih belum terinformasikan secara jelas. Keterlibatan masyarakat setelah misalkan proyek ini akhirnya berjalan, apakah mereka akan dilibatkan di dalamnya atau seperti apa? Sudah ada komunikasi ke sana, Mas? Kita belum sejauh itu karena memang kita goalnya adalah bagaimana proyek ini bisa dibatalkan. Jadi kalau kita hanya menjanjikan masyarakat nanti misalnya menjadi tenaga administrasi di situ, kemudian menjadi pekerja di situ, kan kita berarti mengubah budaya pesisir. Ini masyarakat nelayan menjadi mereka bekerja di mall, mereka mohon maaf misalnya menjadi tenaga keamanan di situ, kan bukan itu yang kita inginkan. Dan bagaimana nasib belasan ribu orang yang tergantung pada ekosistem penghidupan di masyarakat pesisir ini, kan tidak mungkin belasan ribu atau ribuan orang itu kemudian semuanya menjadi pekerja di situ kan. Mas, tapi kalau kita lihat cukup menarik ya, ini kan proyek strategis nasional. DPRD cukup berani menolak. Alasannya, Mas? Kita berangkat dari pertanyaan yang sederhana. Jadi proyek strategis nasional ini strategis untuk siapa? Nah, apakah strategis untuk masyarakat nelayan, strategis untuk masyarakat pesisir, strategis untuk masyarakat Surabaya, atau strategis untuk siapa? Ini yang harus kita pertanyakan secara lebih dalam. Kalau dari DPRD nilainya? Kita hanya melihat ini sebagai sebuah proyek yang memang hanya berorientasi soal ekonomi. Kita tidak anti pertumbuhan ekonomi ya, karena memang Surabaya ini butuh pembangunan, butuh pertumbuhan ekonomi, tapi masih banyak sektor-sektor yang bisa digarap. Bahkan kalau misalnya kita berpikir secara agak makro begitu, kira-kira pembangunan kewilayahan Jawa Timur begitu, mengapa sih kita harus membangun 4 pulau buatan? Kenapa kita tidak, pemerintah ini mengoptimalkan pulau yang sudah ada, pulau yang sudah diciptakan oleh Tuhan, misalnya Pulau Madura. Itu kan masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa dioptimalkan, sektor maritimnya, agronya, perikanannya, dan segala macam yang bisa dioptimalkan di Pulau Madura sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketimbang kita membangun 4 pulau buatan di Surabaya yang sebenarnya Surabaya ini kan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan hadirnya 4 pulau buatan ini, saya kira beban Surabaya akan semakin berat, termasuk beban ekologinya yang tidak akan bisa ditanggung oleh Surabaya. Maka sebenarnya kita harus memperlebar ini, memeratakan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang termasuk Pulau Madura. Jadi kenapa kita harus membangun 4 pulau buatan, kenapa tidak menciptakan atau mengoptimalkan pulau yang sudah ada seperti Pulau Madura ini untuk kesejahteraan ekonomi. Hal ini sudah tercantum, Mas, ketika menyampaikan penolakan? Sudah, semuanya sudah tercantum, ada kajiannya secara lengkap, termasuk ada penolakan yang memang murni dari nelayan. Jadi yang kita bawa, kita perjuangkan itu adalah dokumen-dokumen yang ditandatangani resmi oleh mereka yang punya kartu nelayan. Jadi bukan orang yang kemudian tiba-tiba jadi nelayan, begitu bukan. Oke. Tapi kalau kita melihat ya, Mas, memang ini masih cukup riuh gitu. Sudah ada perjalanan reklamasi ini nggak, Mas? Sudah dilakukan atau belum sejauh ini? Sejauh ini memang belum, cuma ini kan sekarang lagi proses mereka sosialisasi untuk keperluan AMDAL-nya. Ini yang sebenarnya harus kita tahan dulu agar semuanya kajiannya secara lebih komprehensif, memang memperhitungkan dampak lingkungan secara lebih optimal. Jadi bukan kemudian kita bersiasat, oh kalau sementara nanti dampaknya seperti ini, kemudian kita siasati seperti ini, bukan seperti itu. Tapi bagaimana agar kita menjaga ekosistem di kota Surabaya ini secara lebih optimal, termasuk yang paling penting adalah
Pantai Timur Surabaya ini menjadi habitat dari ekosistem mangrove yang luar biasa besar, yang ini menjadi penyerap karbon dan menjadi penyelamat perubahan iklim di kota Surabaya, dan bukan hanya Surabaya, mungkin bisa Jawa Timur. Dan juga di Jawa Timur ini ada namanya kawasan ekonomi esensial, Mbak. Itu ada di Gresik salah satunya. Ini setiap tahun menjadi rute migrasi burung-burung dari Australia menuju Gresik pada musim-musim tertentu. Nah, dengan adanya 4 pulau buatan ini, pasti ada perubahan bentang alam yang membuat mereka kemudian bergeser atau kemudian tidak menjadikan kawasan ekonomi esensial yang ada di Gresik ini menjadi tempat persinggahan. Nah, ini kemudian sangat merugikan ekosistem yang ada di Jawa Timur, bukan hanya Surabaya bahkan. Berarti akan ada multiplayer effect ya begitu ya Mas? Oke, tahan dulu Mas, kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya efek-efek seperti apa yang akan merugikan masyarakat kota Surabaya. Pemirsa tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan bagaimana efek dari rencana reklamasi Surabaya yang ternyata banyak merugikan masyarakat kalau ditinjau dari DPRD dan juga analisis lebih jauh. Mas, kalau kita melihat satu persatu ya Mas Heri ya, kita buka terlebih dahulu dari dampak ekonomi. Seberapa jauh nanti akan merugikan masyarakat? Ya, yang pertama, di sepanjang Pantai Timur Surabaya ini ada sedikitnya 12 kampung nelayan, Pak. Ya, ini 12 kampung nelayan ini yang kemudian pasti akan terdampak mata pencariannya, kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian kita tarik lebih jauh lagi di ekosistem bisnisnya, itu kan ada hilirisasi produk, ada produk olahannya yang kemudian juga melibatkan ibu-ibu, melibatkan UMKM dan segala macam. Ini yang pasti juga akan terdampak. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nelayan ini yang seharusnya kita transformasikan menjadi nelayan modern dengan alat tangkap yang bagus, dengan peralatan yang lengkap, kemudian dengan daya dukung produk hilir yang kuat, tetapi kemudian mereka harus tercerabut dari ruang hidupnya yang membuat mereka akan kehilangan sumber-sumber pendapatan. Nah, kalau teman-teman atau pemirsa kemudian ngecek di lapangan, kita melihat bagaimana di sepanjang Pantai Timur Surabaya ini kan sebenarnya kesejahteraan nelayan ini sudah semakin kurang optimal. Karena apa? Karena tangkapan ikan semakin menurun. Ini karena dampak perubahan iklim. Nah, dengan adanya reklamasi ini tentu pasti akan lebih menurun lagi dampak tangkapan ikannya. Nelayan akan berlayar lebih jauh lagi dan itu sangat membahayakan mereka karena dengan kualitas kapal yang masih belum mampu mengarungi arus kapal yang deras, itu pasti akan berdampak ke kehidupan mereka, bahkan termasuk keselamatan para nelayan. Cukup jauh ternyata efeknya ya Mas. Kalau kita lihat dari segi lingkungan Mas, ini akan seperti apa kerusakan yang kemungkinan ditimbulkan? Jadi yang pertama adalah selain hilangnya habitat biota-biota laut, kemudian mangrove dan segala macam, yang paling juga harus kita pikirkan adalah dampak banjirnya. Sekarang saja ini kan dampak banjir rob ini sudah luar biasa besar dan kita Surabaya masih dalam tanda kutip kewalahan juga menanganinya, karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dengan adanya 4 pulau buatan ini, saya yakin pasti dampaknya juga akan semakin besar. Sekarang pun, Mbak, kalau kita melihat di Pantai Timur Surabaya ini kan sedimentasi semakin tahun semakin meningkat ya, karena dampak perubahan iklim dan segala macam. Nah, dengan adanya 4 pulau buatan ini pastinya akan mengubah bentang alam, mengubah arus air dan segala macam yang akan mengakibatkan sedimentasi ini semakin bertambah cepat, sehingga dampak banjir yang akan kita rasakan juga akan semakin luar biasa. Justru memang berarti akan berdampak juga pada pengelolaan tata ruang di Surabaya sendiri. Nah, termasuk ini yang juga menjadi atensi kita, bagaimana selain ekonomi, ekologi, juga soal pengendalian ruang dan keadilan ruang. Nah, ini kan 3 agenda penting yang sebenarnya belum terjawab dengan reklamasi. Dengan keadilan ruang ini kan apakah kita bisa memastikan masyarakat nelayan ini mampu mengakses ruang-ruang hidup mereka yang kemudian tercerabut, mampu mengakses ruang hidup yang layak. Nah, sekarang ekonominya mereka turun, kemudian mereka kesulitan mengakses sumber daya ekonomi, kemudian mereka akan kesulitan meningkatkan kualitas hidupnya karena sumber pendapatannya sudah hilang gitu. Berarti tampaknya memang kalau secara keseluruhan Mas Eri menilai sebagai perwakilan dari DPRD Kota Surabaya, orientasi dari reklamasi Surabaya sendiri ini apa, Mas? Kalau saya melihat selama ini hanya orientasi ekonomi. Nah, padahal orientasi ekonomi tapi bukan untuk masyarakat nelayan, tapi orientasi ekonomi untuk para pengembang, untuk para pemodal, para investor. Nah, padahal yang harus kita pikirkan secara jangka panjang ini bagaimana kesejahteraan masyarakat pesisir, dan yang paling penting yang saya benar-benar khawatir adalah soal lingkungan ya. Karena ini kan sekarang perubahan iklim sudah semakin nyata. Tahun lalu itu bumi tercatat suhunya terpanas sepanjang sejarah bumi ini ada. Nah, padahal seharusnya kenaikan 1,5 derajat Celcius pada tahun 2024 ini terjadi pada tahun 2030, Mbak. Jadi dalam fenomena perubahan iklim ini sejarah berjalan lebih cepat.
berjalan lebih cepat bahkan 6 tahun. Nah, kita nggak akan bisa membayangkan dengan reklamasi ini kemudian mangrove-mangrove hilang, padahal mereka menjadi penyerap karbon yang paling optimal dibanding tanaman-tanaman lain, dibanding tumbuhan-tumbuhan lain. Maka saya sulit membayangkan bagaimana dampak bencana ekologis yang akan kita hadapi. Nah, ini kan harus kita tahan karena kita harus berpikir 30-40 tahun ke depan bagi anak-anak cucu kita. Oke, Mas Eri, tapi kalau melihat sejauh ini perjuangan advokasi yang sudah dilakukan DPRD, optimis Mas? Kami optimis karena juga Presiden Pak Prabowo Subianto sudah secara bijak menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap PSN yang berdampak ekonomi maupun berdampak ekologi bagi masyarakat ini yang akan ditinjau oleh Bapak Presiden, dan kita menyambut momentum itu dengan terus menyuarakan penolakan terhadap reklamasi di Kota Surabaya. Oke, Mas, pesan untuk masyarakat Kota Surabaya ini khususnya di pesisir, atau Mas Eri juga melihat bahwa dampak dari reklamasi ini ternyata tidak hanya untuk masyarakat pesisir. Seperti apa, Mas? Ya, jadi dampak reklamasi ini bukan hanya untuk masyarakat pesisir, tapi Surabaya secara umum. Yang pertama, soal ekonomi tadi otomatis akan menimbulkan multiplier efek yang lebih besar bagi ekonomi Kota Surabaya yang akan semakin terdampak dengan penurunan kesejahteraan nelayan. Kemudian yang kedua adalah dampak ekonomi yang terkait dengan bagaimana potensi kita untuk menjadikan proyek hilirisasi produk olahan ikan yang selama ini sudah dirintis oleh pemerintah Kota Surabaya ini akan terbuang sia-sia. Baru sekitar 1 tahun yang lalu itu pemerintah Kota Surabaya meresmikan SPBU khusus nelayan yang untuk memastikan nelayan mempunyai BBM bersubsidi yang optimal. Nah, ini kan sebenarnya harus didukung dengan perbaikan kampung nelayan, kemudian hilirisasi produknya dan segala macam yang kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup nelayan. Selanjutnya langkah DPRD seperti apa, Mas Bret? Kita akan terus menggalang lobby-lobby politik dan edukasi ke masyarakat agar ini bisa terus bergema dan menjadi satu kesatuan. Dan sebenarnya respon masyarakat luar biasa. Saya beberapa kali turun ke masyarakat, termasuk tadi malam itu kami di wilayah Sukolilo, itu begitu kami menyuarakan penolakan reklamasi itu luar biasa. Jadi semuanya bertepuk tangan dan semuanya bersepakat. Berarti cukup kuat ini sejauh ini perjuangan DPRD? Dan bahkan kemarin ada doa bersama yang diikuti ratusan orang di Kecamatan Bulak itu, mereka berdoa karena ikhtiar dunianya sudah terus dilakukan dan ini ikhtiar langitnya untuk mengetuk pintu langit agar bagaimana semuanya terbuka mata hatinya untuk menyuarakan penolakan reklamasi ini. Mas, bisa dibilang ini upaya perusakan lingkungan nggak sih? Salah satunya itu. Jadi kita setiap proyek sebenarnya ada manfaat, ada dampak negatif, ada dampak positifnya ya. Tapi kita harus benar-benar mengurai ini secara lebih detail soal dampak negatif terkait lingkungan. Jadi ini perusakan lingkungan yang dibalut dengan proyek strategis. Oke. Mas, kalau sebenarnya kita melihat manfaatnya, dari tadi kita membahas mudorotnya atau negatifnya, ada nggak sih, Mas? Dampak manfaatnya sejauh ini yang kami cek memang hanya terkait dengan pendapatan pemerintah kota atau pendapatan pemerintah terkait pajak dan segala macam. Kalau soal pembukaan lapangan kerja itu kan sebenarnya kita bisa optimalkan dengan sektor-sektor lain. Di Surabaya ini ada sektor ekonomi kreatif, kemudian ada sektor perdagangan, sektor jasa yang luar biasa. Termasuk sektor maritim yang katanya digembor-gemborkan Surabaya akan menjadi berjaya lagi kota maritim dunia dengan adanya reklamasi. Ini kan bangunan logika yang agak sesat karena sebenarnya tanpa membangun pulau reklamasi itu kan Surabaya sudah menjadi kota maritim dengan ekosistem kepelabuhanan yang terbesar kedua di Indonesia. Terakhir, Mas, harapannya seperti apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Surabaya untuk bergerak bersama? Ya, jadi kami di DPRD Surabaya, khususnya Komisi C, kita terus bergerak untuk menyuarakan penolakan reklamasi ini. Kami berharap semuanya stakeholder di kota Surabaya ini kompak, kita tidak terpecah belah, kita tidak terprovokasi, dan kita tetap melakukan jalur-jalur yang legal. Karena kemarin juga sempat ricuh, Mbak, ada sosialisasi AMDAL dan bahkan saling lapor polisi yang jadi korban adalah masyarakat. Yang investornya tertawa saja karena yang saling bertengkar ini kan masyarakat, antar masyarakat kecil. Kira-kira begitu. Soal diadu domba. Iya. Oke, Mas, DPRD sejauh ini akan terus mengawal? Ya, kami tekan terus konsisten dan istiqomah melawan penolakan reklamasi ini karena dampaknya yang jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah ini sama sekali tidak bisa menguntungkan masyarakat Surabaya, dan yang paling penting tidak menjawab agenda-agenda kesejahteraan masyarakat Surabaya. Terima kasih, Mas Eri. Semoga ulasan ini bisa didengarkan, bisa menjadi catatan masyarakat. Kita bersama-sama mengawal bagaimana proyek strategis nasional ini untuk dikaji lebih mendalam siapa yang mendapatkan keuntungan. Begitu kira-kira ya, Mas Eri ya. Terima kasih pemirsa. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas Eri. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.